Oke, jadi maksud utamanya itu ialah untuk memberitahu bahwasanya bangsa Indonesia itu masih ada pada masa itu. Ya, tetapi Belanda bersikukuh untuk menghapuskan Halo Sobat Sejarah, kembali lagi nih di podcast kita yaitu Jas Merah, jangan lupakan sejarah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajri dari 11 MIPA 5. Di sini kita kedapatan narasumber nih yang hebat-hebat dan pintar-pintar dari pelajar pecinta sejarah, yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dandi Ahmad Juliandra. Aku Taskira Yaudina. Kami dari 11 MIPA 5. Ngomong-ngomong, kalian panas gak sih? Panas? Ya, Panas benar-benar banget. panas, kita benar-benar kena serangan terik matahari di sini ya. Oke, ngomong-ngomong tentang serangan nih. Jadi topik kita hari ini yaitu serangan umum 1 Maret 1949 dan perundingan Romroyen. Jadi Taski, saya ingin bertanya, apa sih penyerangan umum 1 Maret 1949? Jadi serangan umum 1 Maret 1949 itu adalah serangan balasan atau respon dari perjuangan Republik Indonesia terhadap agresi militer dua Belanda yang pada saat itu melakukan penyerangan terhadap Indonesia pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Oke, jadi penyerangan ini adalah bentuk pembalasan dari bangsa kita kepada bangsa Belanda untuk memperebutkan kemerdekaan pada masa itu. Oke, setelah itu apa sih awal mula dari penyerangan ini? Awal mulanya itu setelah proklamasi kemerdekaan di tahun 1945, ibu kota yang awalnya di Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta karena kondisi Jakarta pada saat itu dinilai nggak kondusif dan masih rawan penyerangan dari Belanda. Namun meskipun ibu kota sudah dipindahkan ke Yogyakarta, ternyata Belanda masih melakukan penyerangan terhadap Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya agresi militer dua Belanda pada 1948 dengan melakukan penyerangan dan pendudukan terhadap Yogyakarta. Oke, buat kalian yang belum tahu nih, jadi Indonesia tuh pernah berpindah ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta atau sekarang itu DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, lanjut. Nah, setelah dikeluarkannya agresi militer tersebut, dari pihak Belanda kemudian mengeluarkan propaganda kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah hancur dan tentara dari Indonesia sudah tidak ada lagi. Nah, dengan merencanakan balasan untuk serangan tersebut, dari pihak Letnan Kolonel Williater Hutagalung akhirnya mengeluarkan gagasan untuk menghancurkan satu kota besar dengan tujuan untuk menyebarkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan utuh bersama dengan tentaranya. Gagasan tersebut kemudian disetujui oleh Panglima Besar Sudirman. Nah, atas respon gagasan tersebut, Kolonel Bambang Sugeng bersikukuh bahwa satu kota besar yang harus diserang tersebut adalah Yogyakarta, dengan beberapa alasan. Karena yang pertama, Yogyakarta adalah ibu kota Indonesia, sehingga apabila kota tersebut diserang dan direbut kembali akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perjuangan Indonesia. Yang kedua, wartawan-wartawan asing pada saat itu sedang menetap di Hotel Merdeka Yogyakarta. Yang ketiga, pada saat itu perwakilan dari delegasi dan pengawas militer dari PBB sedang hadir di Yogyakarta juga. Nah, yang terakhir, karena para pasukan sudah memahami situasi di daerah tersebut. Nah, setelahnya dari Sri Sultan Hamengkubuwana IX memberikan surat kepada Panglima Besar Tentara yaitu Sudirman untuk segera memberikan izin atas penyerangan tersebut. Nah, permintaan atas Sultan tersebut akhirnya disetujui oleh Sudirman. Itu. Oke. Setelah diberikannya izin dari Panglima Besar Sudirman serta Raja dari Kesultanan Yogyakarta, dari pihak pasukan yang terdiri dari rakyat dan TNI akhirnya melakukan perencanaan untuk melakukan serangan balik. Nah, setelah direncanakan dengan matang, akhirnya pada tanggal 1 Maret 1949 pukul 6 pagi WIB dilaksanakan serangan secara serentak di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, namun serangan tersebut dipusatkan
meliputi beberapa tempat yang menjadi tempat konsentrasi musuh. Di antaranya Benteng Frederberg, kantor pos, istana kepresidenan, kemudian stasiun kereta api, Kota Baru, dan Hotel Tugu. Nah, serangan secara serentak tersebut kemudian membuat Belanda merasa terkepung dan kewalahan, hingga akhirnya Yogyakarta berhasil direbut oleh Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih 6 jam. Kemudian pada pukul 11 WIB siang hari, pasukan sekutu dari Belanda akhirnya datang. Dengan datangnya bala bantuan tersebut, akhirnya pihak dari Indonesia membawa mundur pasukan perjuangan. Nah, meskipun dari pihak Indonesia membawa pulang pasukan mereka, namun memang tujuan awal Indonesia melakukan serangan itu bukan untuk memberantas Belanda dari Yogyakarta, namun untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu masih ada dan bahwa propaganda Belanda itu salah. Nah, berita kemenangan tersebut disebarluaskan melalui radio dari wilayah satu ke wilayah lainnya hingga ke luar negeri dan sampai di telinga PBB. Nah, Oke, jadi itu adalah sejarah dari pertempuran umum 1 Maret 1949. Pertanyaan berikutnya nih, apa sih akibat dari pertempuran ini? Nah, akibat dari pertempuran tersebut mulai terjadi bentrokan konflik bersenjata antara Belanda dan Indonesia. Pasca pertempuran pada 1 Maret 1949, Belanda mulai mengeluarkan balasan kembali terhadap Indonesia dan meningkatkan patroli terhadap wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh TNI dan rakyat. Namun dari pihak perjuangan masih mengeluarkan perlawanan-perlawanan. Nah, perlawanan tersebut juga terjadi di daerah lain yang termotivasi oleh pertempuran tersebut. Nah, untuk menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia, maka diadakanlah perundingan Rumroyen. Begitu. Oke, jadi itu adalah sejarah dari pertempuran umum 1 Maret 1949. Ngomong-ngomong tentang perundingan nih, kita itu kan tadi bilang ada perundingan Romroyen. Tuh. Apa sih latar belakang dari perundingan Romroyen tersebut? Oke, baik, di sini aku akan membicarakan ataupun menjelaskan tentang perundingan Romroyen itu sendiri. Jadi, perundingan Romroyen ini merupakan salah satu momen penting dalam sejarah memperjuangkan diplomasi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tangan Belanda. Karena pada saat itu memang perundingan itu terjadi di tengah gentingnya pasca agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948, yang dimana pada situ Belanda memang sangat-sangat bersikeras untuk mengambil alih lagi wilayah Indonesia dan juga tidak mengakui kemerdekaan Indonesia secara utuh. Nah, sebelum dari perundingan Romroyen ini sebelumnya memang sudah terjadi nih beberapa kayak perjanjian dan juga perundingan seperti kayak Linggarjati dan juga Renville yang pada saat itu ternyata memang gagal untuk membawa perdamaian, yang menyebabkan akhirnya munculnya ataupun meletusnya kembali agresi militer Belanda dan juga Indonesia, yang menyebabkan pemerintah Indonesia harus melaksanakan pemerintahan secara darurat dan juga harus melakukan perlawanan secara gerilya ataupun secara non konvensional seperti bersembunyi-sembunyi. Oke, jadi perundingan ini kayak kelanjutan dari peristiwa yang tadi ya? Betul. Oke. Jadi perundingan itu terjadi karena memang salah satunya kenapa bisa terjadi karena adanya serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 yang menyebabkan Indonesia pun lebih dikenal di kancah internasional dari perjuangan dalam perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat itu, yang akhirnya pun adanya munculnya desakan-desakan entah dari dalam negeri kita sendiri, dari kancah internasional sampai ke Dewan Keamanan PBB, yang akhirnya menyebabkan Belanda pada saat itu harus kembali ke meja perundingan dengan negara Indonesia. Oke, ada pertanyaan kedua nih. Awal mulanya itu kayak gimana sih? Pasti ada awal mulanya dong. Nah, gimana awal mulanya? Oke, jadi awal mulanya kenapa perundingan Romroyen ini disebut dengan Romroyen? Karena pada saat itu memang perundingan itu tuh diambil dari nama ketua delegasi dari masing-masing pihak antara Belanda dan juga dari Indonesia. Itu dari pihak Indonesia itu merupakan disebut dengan
Muhammad Rum, yaitu ketua delegasi dari Republik Indonesia, dan juga dari ketua delegasi pihak Belanda yaitu Dr. J.H. van Royem, yang dimana perundingan itu terjadi di Hotel Des Indes di Jakarta dari tanggal 14 April hingga 7 Mei 1949, yang memang mengapa adanya perundingan itu untuk menyelesaikan kebuntuan dari politik dan juga militer yang terjadi di Indonesia akibat dari agresi militer Belanda, seperti itu. Oke, dalam isi dari perundingan tersebut itu apa sih? Oke, isi dan juga hasil dari perundingan Rom Royan itu ada dua kubu. Yang pertama dari pihak Indonesia dan juga ada dari pihak Belanda. Dari pihak Indonesia sendiri itu menyetujui yang pertama itu untuk memberhentikan perang gerilya, yang kedua yaitu untuk bekerja sama untuk mengembalikan perdamaian dan juga ketertiban. Yang ketiga yaitu hadir dalam konferensi meja bundar ataupun KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Lalu dari pihak Belanda pun ada. Yang pertama yaitu untuk menyetujui akan mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua itu tidak akan melaksanakan operasi militer dan juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang pernah ditahan. Yang ketiga yaitu tidak akan mendirikan negara-negara baru di wilayah Indonesia. Yang keempat yaitu mengakui gitu Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang ketiga yaitu turut hadir juga dalam konferensi meja bundar ataupun KMB, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Dalam perundingan itu ada dampak positif dan dampak negatifnya tidak? Tentu saja ada. Oke, dari dampak perundingan Rom Royan ini terhadap Republik Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama itu akhirnya daerah Yogyakarta pun dikembalikan lagi kepada Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 1949. Yang kedua yaitu para pemimpin Republik Indonesia seperti Soekarno dan juga Hatta akhirnya pun dibebaskan dari tahanan Belanda. Yang ketiga, konferensi meja bundar ataupun KMB akhirnya terlaksana dari bulan Agustus sampai November 1949 di Den Haag, Belanda. Dan juga yang terakhir, hasil dari KMB atau konferensi meja bundar ini akhirnya Belanda pun mengetahui ataupun menyetujui adanya kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949, seperti itu. Oke, mungkin itu adalah isi dari podcast kita hari ini. Apakah ada kata-kata dari narasumber? Oke, tentunya saya mewakili dari Taskia juga ingin mengucapkan tentunya terima kasih kepada host yang sama-sama. mengundang kami di podcast yang hebat ini. Dan untuk sobat-sobat sejarah di rumah, semoga dengan adanya podcast ini itu dapat memberikan manfaat dan juga ilmu tentunya mengenai sejarah, karena namanya juga podcast ini adalah podcast Jas Merah. Jangan lupakan sejarah. Oke, sekian dari kita bertiga. Dadah, see you next video.